Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desrianti Amalia Nurosani dari kelas 5B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Nah, apa sih itu individu? Nah, individu itu berasal dari kata in dan divided. Ini itu artinya bisa, kalau dalam bahasa Inggris itu in artinya tuh bisa masuk, tapi bisa juga diartikan sebagai tidak. Nah, terus divided ini artinya terbagi. Nah, terbagi atau dibagi. Nah, menurut Dr. Ellison ini, individu ini berasal dari bahasa Latin, yaitu individuum, yang artinya tidak terbagi atau tidak terpisah antara jiwa dan raganya. Nah, seorang individu itu merupakan perpaduan dua faktor genotip sama faktor fenotip. Nah, faktor genotip ini faktor bawaan dari lahir. Lalu apa sih kepribadian? Nah, kepribadian itu merupakan perilaku manusia yang terbawa sejak lahir, namun dipengaruhi oleh faktor luar atau faktor eksternal. Contohnya itu dari faktor lingkungan mungkin ya. Lalu kapan sih manusia itu bisa dikatakan makhluk individu sama makhluk sosial? Nah, manusia itu dapat dikatakan sebagai makhluk individu ketika manusia itu melakukan suatu tindakan hanya untuk kepentingan diri dia sendiri. Nah, begitu juga dengan makhluk sosial. Nah, sosial berarti kan lingkupnya itu masyarakat, society gitu kan. Nah, jadi ketika manusia ini dikatakan sebagai makhluk sosial ketika dia melakukan suatu tindakan yang berhubungan dengan masyarakat sekitarnya atau untuk kepentingan masyarakat itu. Jadi itu yang disebut makhluk sosial. Lalu pertumbuhan dan perkembangan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor kan. Mengenai hal pertumbuhan dan perkembangan ini ada 3 pandangan yang seperti menjelaskan faktor-faktor dari pertumbuhan dan perkembangan ini. Pertama ada faktor nativistik. Nah, faktor nativistik ini maksudnya pandangan nativistik ini tentang perilaku atau maksudnya pertumbuhan manusia ini dipengaruhi oleh individu itu sendiri. Ya, nativistik itu pertumbuhan yang dipengaruhi oleh individu itu sendiri. Maksudnya apa? Seperti contoh, ketika ada seorang ayah yang memiliki darah seni atau kerjanya sebagai seniman gitu kan. Nah, darah seni ini akan turun ke anaknya gitu. Jadi anaknya nanti bakal jadi seniman juga. Nah, terus ada juga faktor pandangan empiristik. Nah, pandangan empiristik ini sangat bertolak belakang dengan pandangan nativistik. Karena kalau nativistik itu dipengaruhi oleh faktor internal atau keturunan. Nah, kalau pandangan empiristik ini dipengaruhi dari faktor luar atau eksternalnya. Nah, jadi pandangan empiristik itu menyebutkan kalau pertumbuhan itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Contoh, misalnya ada seorang anak yang lahir dan tumbuh di suatu daerah yang kurang baik. Contoh kayak mayoritas penduduk daerah itu tuh copet gitu, orang copet. Nah, bisa jadi anak itu akan jadi pencopet juga seperti penduduk yang ada di daerah itu. Lalu yang terakhir ada pandangan konvergensi. Pandangan konvergensi ini menyebutkan kalau pertumbuhan dan perkembangan manusia ini dipengaruhi oleh kedua faktor tersebut, kedua pandangan itu, yaitu pandangan dari empiristik sama nativistik, yaitu pengaruh dari internal sama eksternal juga. Jadi bakat anak itu akan tumbuh secara optimal jika diciptakannya lingkungan yang baik pula gitu. Dan yang terakhir, meskipun manusia itu dikatakan makhluk individu, tapi manusia itu tidak akan pernah bisa hidup sendiri gitu, nggak akan pernah bisa hidup sendiri.
Nah, apa sih hal-hal atau faktor-faktor yang mempengaruhi manusia itu nggak bisa hidup sendiri? Nah, pertama itu ada beberapa faktor, yaitu yang pertama untuk memenuhi kebutuhan. Nah, contohnya kita pengen masak nih gitu kan, tapi bumbu dapurnya tuh kurang. Nah, otomatis kan kita harus beli dong bumbu dapur ke warung gitu. Kalau nggak berinteraksi sama tukang warungnya kan nggak mungkin. Terus gimana kita caranya untuk beli si bumbu dapur itu, tapi tanpa berinteraksi sama tukang si jualan warung itu gitu kan nggak mungkin, nggak bisa. Jadi kalau misalnya nggak ada si tukang warung ya kita kan nggak bisa beli bumbu masakan itu. Terus yang kedua itu sebagai untuk membela diri. Kenapa untuk membela diri? Kita kan punya teman. Nah, misalnya nih kita dibully sama satu orang atau satu kelompok gitu. Nah, terus kayak karena kita punya teman gitu, teman yang menurut kita care, peduli, kita kan pasti ngadu gitu, gue tadi abis dibully nih, gimana ya, tolongin dong gitu kan. Itu bisa si teman-teman kita ini bisa dijadikan tameng atau pembelaan diri gitu loh. Lalu yang ketiga, yang terakhir itu untuk menghasilkan keturunan. Ya iya dong, nggak mungkin kita menghasilkan keturunan tapi sendiri, nggak ada pasangannya gitu kan. Nggak mungkin tiba-tiba langsung ada anak gitu, kecuali emang kita ngadopsi gitu. Ngadopsi pun kita harus berinteraksi lagi dengan orang, dengan pengasuh panti asuhannya atau pengasuh dari si anak-anak itu yang pengen kita adopsi kan. Semua itu kita harus berinteraksi dengan orang-orang sekitar. Nah, tapi dua keinginan pokok manusia yang ada sejak lahir itu ada dua, yaitu yang pertama keinginan untuk menyatu dengan masyarakat sekitar kita, dan yang kedua ini keinginan untuk menyatu dengan alam-alam atau lingkungan di sekitar kita. Oke, sekian aja. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya benar-benar mohon maaf. Mungkin ada beberapa penjelasan yang kurang jelas. Jika ada salah kata juga mohon dimaafkan ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.